Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa semua ya. Salam kakak-kakak. Salam semuanya. Adik-adik, sekarang kita ketemu lagi di ibadah online. Di ibadah online tahun 2021. Adik-adik tahu tahun 2021 itu adalah tahun integritas. Nah, adik-adik harus ingat ya bahwa di tahun 2021 ini adalah tahun integritas, di mana kita diajarkan ya adik-adik supaya apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu sama. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita mau ini dulu nih adik-adik. Kita mau belajar untuk mengerti tentang Pentakosta ketiga. Nah, sekarang kita siap-siap belajar ya. Nanti adik-adik boleh ikutin nih. Adik-adik boleh ikutin yang ada tulisannya di bawah. Siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1, adik-adik ya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, sekarang kita siapkan ya adik-adik, kita siapkan hati kita duduk yang manis ya, kita mau berdoa, kita mau memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan yuk adik-adik, kita siap berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati generasi Yeremia, Engkau memberkati anak-anak muda, bahkan Engkau memberkati anak-anak yang masih kecil sekalipun Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui penyembahan kami mau mengucap syukur melalui pujian kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu Bapa. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan. Kalau di antara mereka ada yang sedih, Engkau hibur Tuhan. Dan biarlah ibadah online pada hari ini Tuhan membawa pemulihan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami ini adalah anak-anak Raja, kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap sehat, dan kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka hidup kami untuk menerima kasih karunia-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Belum amin ya adik-adik, tetap tutup matanya, kita siapkan hati kita. Bapa sentuh hatiku, Bapa
Betapa hati cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
kalabata syarabaya labaya. Adik-adik, kalau hari-hari ini adik-adik mengecewakan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kita punya hati yang baru adik-adik. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita punya hati yang lebih lagi. Kita punya hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan adik-adik. Adik-adik minta sama Tuhan hari ini ya. Adik-adik minta sama Tuhan hari ini. Kalau di antara adik-adik dimanapun berada, ada yang susah hati, ada yang sedih, ada yang ditinggal orang tua, minta sama Tuhan hari ini. Karena kakak percaya adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan akan mengubah setiap hati orang tua untuk berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadir di kolong-kolong jembatan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka yang menggunakan narkoba Tuhan. Engkau mengubah hati mereka Tuhan. Karena kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya di tahun yang baru ini pemulihan, keselamatan yang begitu luar biasa Engkau beri buat anak-anak-Mu Tuhan. Karena anak-anak ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka lebih lagi. Sekarang adik-adik angkat tangan. Jangan ada yang malu-malu adik-adik. Jangan ada yang ragu-ragu. Kita keluarkan suara kita ya. Kita bilang, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
berharga di mata-Mu, dan kami percaya dalam bentuk apapun kenakalan mereka, Engkau menguduskan mereka, Engkau mengampuni kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan bersorak-sorai, kami akan bersyukur kepadamu Tuhan melalui pujian kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita percaya ya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Seberapapun keadaan kita nih adik-adik, Tuhan kita itu memang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita angkat jempol kita dulu nih. Begini ya Kak. Oke. Bisa nggak adik-adik jempol tinggi, angkat tinggi-tinggi. Nah jempolnya dua-duanya adik-adik. Nah kita bangkit berdiri, angkat jempol dua-duanya ya Kak. Kita bilang begini Kak, Tuhan Yesus baik. Nah siap ya adik-adik ya. Yesus baik. Kita harus percaya adik-adik bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Udah capek belum adik-adik? Belum dong. Nah, sampai ibadah selesai jangan capek dulu ya. Sekarang kita duduk adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita duduk kembali yang manis duduknya. Jangan colek-colek temannya, jangan colek-colek kakaknya, adiknya, abangnya ya. Sekarang kita rapihkan duduknya ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita adik-adik. Sekali lagi, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan hidup kita seluruhnya untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya adik-adik, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menjamah hidup kita. Tutup matanya adik-adik. Roh Kudus hadir di sini. Suci
tangan adik-adik buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan adik-adik. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya apa yang disampaikan kakak sekolah minggu melalui kebenaran Tuhan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan adanya turut campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, keagungan, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Doa dan harapan kakak, semua sehat-sehat ya? Nah, adik-adik yang manis, semua pada ganteng-ganteng ya, bahkan cantik-cantik. Kita belajar hari ini ya, tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kakak ajak semua untuk duduk yang manis, tidak lagi colek-colek kakak atau adik di sebelah ya. Dan kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus pada firman Tuhan. Yuk kakak ajak semua, kita mau berdoa sama-sama untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang Kau berikan buat kami. Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami yang hati yang taat Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang manis, urapi kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semua sudah pegang Alkitab ya? Nah, hari ini kakak tidak akan bacakan Alkitab, tapi Alkitab hari ini kita akan Kaluis ambil dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai selesai. Nah, kakak ulangi lagi ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai selesai. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, yang sudah bisa mengerti, yuk baca di rumah pada Kejadian 26 ayat 1 sampai selesai. Nah, adik-adik kita simak cerita firman Tuhan hari ini. Pada zaman itu terjadi kelaparan yang hebat, di mana kelaparan itu bukan pertama kali terjadi, tapi pernah terjadi pada Bapak Abraham pada zaman ayahnya Ishak. Nah, di zaman Ishak juga terjadilah kelaparan yang hebat, di mana semua tanaman, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang bertumbuh, bahkan tidak kelihatan yang hijau, bahkan tanahnya pun tandus dan kering. Sehingga Ishak berkata begini, kalau sudah begini saya harus ke Mesir atau mau pergi kemana? Tapi tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, Ishak, janganlah pergi ke Mesir, tapi pergilah ke tempat yang dimana aku inginkan dan tinggallah sebagai orang asing di sana. Nah adik-adik, Ishak mendengarkan apa yang Tuhan bilang, bahkan apa yang Tuhan mau. Ishak pergi ke negeri yang dimana Tuhan menuntunnya, yaitu ke negeri orang Filistin. Nah bahkan Tuhan berfirman kepada Ishak, percayalah, jangan takut Ishak, percayalah bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Wow, keren ya adik-adik. Bayangkan, coba adik-adik pikirkan, bahkan apa adik-adik bisa melihat, menghitung bintang banyaknya di langit?
tidak bisa ya adik-adik. Tapi Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Bahkan Tuhan bilang bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Wow, kita bersyukur dan bangga bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Nah, adik-adik, setelah Ishak sampai di negeri orang Filistin, di situ dia membuat kemah atau tempat dia akan tinggal. Dan Tuhan menyuruh Ishak menabur. Dan ketika Ishak menabur di tanah negeri orang Filistin, bahkan di saat itu adik-adik, di negeri orang Filistin juga terjadi hal yang sama. Di mana di negeri itu ada kelaparan yang hebat. Tetapi Ishak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Ishak percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Nah, ketika Ishak menabur, kata firman Tuhan, pada tahun itu juga Ishak menuai. Bahkan kata firman Tuhan 100 kali lipat. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka apa yang tidak bisa Tuhan buat menjadi bisa. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Abimelek, raja negeri orang Filistin, melihat bahwa Ishak sangat diberkati. Bahkan Alkitab bilang dia menjadi sangat kaya dan sangat kaya. Wow, mereka begitu cemburu kepada Ishak. Bahkan mereka iri. Wah, kenapa ya mereka begitu diberkati. Sedangkan kita, negeri kita sendiri, kok kita menjadi susah ya. Kalau begitu kita usir saja Ishak dari negeri kita. Dan benar adik-adik yang manis. Nah, raja negeri orang Filistin atau Abimelek mengusir Ishak dari negerinya. Dan Ishak berpikir begini, ya aku percaya kemana saja Tuhan pimpin pasti dia akan diberkati. Nah, akhirnya dengan berat hati Ishak juga pergi dari negeri orang Filistin. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tetap sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, kita pasti akan diberkati. Nah, benar, terjadilah juga hal yang sama. Ketika Ishak pergi keluar dari negeri orang Filistin, dia berjalan dan dia berusaha untuk menggali sumur. Setiap kali dia menggali sumur, orang Filistin merebutnya dari Ishak. Dan dia tetap pindah lagi. Dia menggali sumur dan orang Filistin lagi merebutnya dari Ishak. Terus Ishak berdoa, Tuhan tolong karena kami juga butuh air. Dan Tuhan memberkati lagi Ishak. Dan Abimelek berpikir begini, wah kenapa ya Ishak tetap diberkati, sudah diusir dari negeri kita, dia kemana tetap dia diberkati. Dan dia datang kepada Ishak. Dia datang dan dia bilang begini, Ishak, kenapa kami sudah melihat dengan mata sendiri bahwa kemana saja engkau pergi Tuhan memberkati engkau. Dan kami ingin engkau membuat perjanjian dengan kami. Di mana perjanjian itu engkau tidak akan berbuat jahat dengan kami. Sebaliknya kami juga tidak akan berbuat jahat kepada engkau. Wow, Tuhan luar biasa. Ketika mereka membuat suatu perjanjian, maka Tuhan memberkati mereka karena Ishak mendoakan juga Abimelek. Nah, setelah Ishak mendoakan Abimelek, kata firman Tuhan, Ishak pun diberkati, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus mengerti bahwa sekalipun siapapun yang membenci kita, kita harus mendoakan mereka. Nah, ketika Ishak mendoakan Abimelek, ketika dia menggali sumur kembali, maka orang Filistin tidak merebut apa yang digali oleh
Ishak bersama dengan gembala dari domba-dombanya. Puji Tuhan ya adik-adik, kita belajar dari cerita firman Tuhan. Kalau kita benar-benar menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, apa saja yang kita kerjakan Tuhan bisa buat berhasil. Nah, karena firman Tuhan berkata, pengharapan yang di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Nah, adik-adik, jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Maka semuanya yang tidak mungkin, Tuhan bisa buat menjadi mungkin. Nah, adik-adik, sampai di sini kisah cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan doa dan harapan Kak Louis, semua kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kau
Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, kabarnya pasti baik-baik saja ya. Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Kita harus selalu bersyukur, Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita. Adik-adik tahu kita akan membuat sebuah kreativitas, temanya tentang What is Love? Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Nah, daripada penasaran, mendingan kita sekarang membuat kreativitas kita tentang What is Love? Nah, adik-adik harus mempersiapkan bahan-bahan yang perlu untuk membuat kreativitas kita. What is love? Semuanya siap? Apa aja ya Kak bahan-bahannya? Nah, ini dia. Mari kita persiapkan sama-sama. Adik-adik bisa lihat ya. Kita taruh di sini. Siapkan spidol warna merah. Nah, sekarang apa yang kita akan lakukan? Kita mempersiapkan love. Adik-adik bisa lihat ya, love-nya berwarna-warni. Lihat, kakak sudah mempersiapkannya. Love-nya kita membuat heart shapes atau bentuk hati. Ya, adik-adik bisa lihat semuanya di sini. Nah, kakak sedang membalikkannya. Nah, langkah selanjutnya adalah adik-adik bisa lihat ya. Ini kita membuat tulisan berjudul God is Love. John 4:16. Ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ya, kita buka satu-satu. Tempel di sini. Adik-adik bisa lihat ya. Langkah selanjutnya adalah kita persiapkan tali putih. Tali putih. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menempelkan love ini ke tali putih ini. Kita buka satu-satu. Nah, adik-adik, ini sudah jadi ya. Kita bisa gantungkan di kamar, di ruang tamu, di pintu, atau di tempat dimana adik-adik suka ya. Ini bisa kita baca sama-sama, God is Love. 1 John 4:16 ya. Jadi kasih Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah kasih.